Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu sekalian. Saya ada di suatu ruangan suatu ruangan hotel di Kota Bogor ya. Kebetulan hotel yang saya tempati ini dekat dengan satu gedung atau satu bangunan yang merupakan jadi ikonnya Kota Bogor ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita jalan-jalan ke Bogor itu tentunya hal-hal yang menjadi pemikiran kita adalah makanannya. Ada Tales Bogor, Kebun Raya Bogor dan angkot ya. Kota angkot, kota hujan gitu kan. Tapi kali ini Bapak Ibu sekalian, kita juga pasti akan teringat dengan salah satu bangunan di Kota Bogor, yaitu Tugu Kujang. Oke, kali ini saya akan coba mereview sedikit Tugu Kujang yang ada di Jalan Pajajaran ya, kalau nggak salah itu di Kota Bogor, yang sekaligus menjadi ikon Kota Bogor. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita jalan-jalan ke Kota Bogor tuh pasti kita teringat dengan tempat-tempat wisata, kuliner, dan juga bangunan atau tugu yang menjadi simbol kota tersebut. Ya, Kota Bogor memiliki suatu bangunan yang menjadi simbol atau lambang yang menjadikannya sebagai ciri khas. Nama bangunan tersebut lebih dikenal sebagai Tugu Kujang yang berada di satu tempat putaran yang ada di wilayah pusat Kota Bogor. Bapak Ibu sekalian, Tugu Kujang tersebut berdiri kokoh di tengah-tengah Kota Bogor secara megah dengan ukuran tinggi kurang lebih sekitar 25 meter dan dibangun pada tanggal 4 Mei 1982, yang saat itu Kota Bogor berada di bawah pimpinan Wali Kota Ahmad Sobana, yang dibangun di atas sebuah lahan dengan luas kurang lebih 26 kali 23 meter persegi. Pembangunan Tugu Kujang itu sendiri konon menghabiskan biaya kurang lebih 80 juta pada masa itu. 80 juta di tahun 1982 tentu bukan jumlah yang sedikit ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau kita lihat sekarang memang gedung atau tugu itu tidak terlalu megah untuk masa sekarang, tapi di masanya itu menjadi satu ikon yang menjadi ciri khas Kota Bogor. Bapak Ibu sekalian, asal mula pengambilan nama Kujang yang digunakan yaitu diambil dari nama sebuah senjata tradisional yang merupakan nama senjata pusaka dari etnis Sunda atau suku Sunda yang konon dipercaya memiliki kekuatan gaib. Pusaka atau senjata kujang tersebut merupakan senjata yang sudah ada sejak abad ke-14 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Kerajaan Prabu Siliwangi. Tugu Kujang di Kota Bogor pasti setiap orang sudah mengenalnya, ya kan? Terutama bagi warga Jawa Barat khususnya. Tugu ini terletak di Jalan Pajajaran di depan Botanical Square yang bersebelahan dengan kampus IPB dan di ujung jalan dari Kebun Raya Bogor. Tugu setinggi kira-kira 20 meter ini dibangun pada tanggal 4 Mei 1982 di atas sebuah lahan seluas 26 kali 23 meter persegi dan diperkirakan menghabiskan biaya sebesar 80 juta rupiah. Bapak Ibu sekalian, di Tugu Kujang ini terdiri dari beberapa ornamen. Ada bagian puncaknya ya, ornamen kujang itu, kujangnya, puncaknya itu yang terdiri di atas puncaknya memiliki berat kurang lebih 800 kg dengan ketinggian sekitar 7 meter. Kujang ini terbuat dari bahan stainless steel yang dilapisi perunggu dan kuningan.
Ornamen kujang di atas tugu ini menghadap ke arah lokasi Istana Bogor. Asik ya. Dari persimpangan jalan di Tugu Kujang, kita dapat memandangi ikon kota Bogor yang lainnya, yaitu Gunung Salak. Terutama pada saat kondisi cuaca yang sedang cerah di pagi hingga menjelang petang. Di bagian bawah Tugu tertulis Dinu, Kiwari, Ngacik Nu Bihari, Soja, Ayuna, Samperun. Sorry, saya agak kurang fasih menyebut bahasa Sunda, mohon maaf. Yang berarti apa yang dilakukan hari ini dan esok harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Itu artinya luar biasa banget. Tulisan tersebut berasal dari prasasti Lingga dan batu tulis kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Sri Bagunda Maharaja Ratu Adil. Bapak Ibu sekalian, nama kujang sendiri itu diambil dari nama sebuah senjata pusaka tradisional etnis Sunda yang diyakini memiliki kekuatan goib. Pusaka kujang itu sendiri sudah dikenal sejak zaman kerajaan Pajajaran, yaitu pada abad ke-14 kurang lebih, 14 Masehi. Di masa pemerintahan Prabu Siliwangi. Di masa lalu, kujang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Sunda karena fungsinya sebagai peralatan pertanian. Pernyataan ini tertera dalam naskah kuno Sang Hyang Siksa Kandang Karasian tahun 1518 Masehi, maupun tradisi lisan yang berkembang di beberapa daerah, diantaranya di daerah Rancah, Ciamis, dan sekitarnya. Bukti yang memperkuat pernyataan bahwa kujang sebagai peralatan berladang masih dapat kita saksikan hingga saat ini pada masyarakat Baduy, Banten, dan Pancer, Pangawinan di Sukabumi. Bapak Ibu sekalian, dengan berkembangnya kemajuan teknologi, budaya, sosial, ekonomi masyarakat Sunda, kujang pun mengalami perkembangan dan pergeseran bentuk, fungsi dan maknanya. Dari sebuah peralatan pertanian, kujang berkembang menjadi sebuah benda yang memiliki karakter tersendiri dan cenderung menjadi senjata yang bernilai simbolik dan sakral. Wujud baru kujang tersebut seperti yang kita kenal saat ini diperkirakan lahir antara abad 9 sampai abad 12. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya kujang itu selain mengalami perubahan fungsi, dia juga mengalami perubahan bentuk atas perkembangan budaya ekonomi sosial di masyarakat pada saat itu, kurang lebih di sekitar abad ke-9 sampai dengan abad ke-12. Hingga kini Tugu Kujang, kita sebut sebagai Tugu Kujang, itu masih berdiri kokoh di tengah-tengah kota Bogor, tepatnya di Jalan Pajajaran. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sempat ke kota Bogor, keluar tol Bogor itu agak nggak jauh dari keluar tol Bogor. Kalau arah dari Jakarta, kita bisa melihat Tugu Kujang itu. Bapak Ibu sekalian, Tugu Kujang tersebut saat ini dikenal sebagai lambang kota Bogor dan tetap berdiri megah. Selain itu, di belakang Tugu Kujang terlihat pemandangan Gunung Salak yang menjadikannya semakin indah dipandang. Untuk melestarikannya, tugu tersebut juga harus dilakukan perawatan agar terjaga kelestarian dan kekokohan bangunan tersebut. Bapak Ibu sekalian, namun sayang kini keberadaan tugu bersama dengan Gunung Salak di balik latarnya telah sulit dilihat karena terhalang oleh bangunan hotel yang dibangun dan berdiri megah, sehingga menghalangi pemandangan Gunung Salak tersebut. Jadi ya itu ya Bapak Ibu sekalian, memang bagaimana juga yang namanya cagar alam itu semestinya kelestarian, keindahan, fungsinya harus tetap dipertahankan. Namun ya bagaimana, apa boleh buat, Tugu Kujang yang awalnya itu sangat cantik dilihat karena ditempatkan pada satu posisi di mana kujangnya menghadap ke Istana Bogor. Dia juga dilatar belakangi dengan Gunung Salak yang megah, yang pada saat itu mungkin
karena perubahan iklim dan segalanya itu akan menjadi jauh berbeda dengan sekarang, di mana kita tahu semua bahwa Kota Bogor juga sudah mulai banyak dipenuhi hotel-hotel, bangunan-bangunan tinggi, sehingga ketika kita melihat latar belakang itu keindahan itu sudah agak terhalang oleh bangunan-bangunan tersebut. Tapi apapun itu, kesakralan dan keindahannya tetap masih bisa kita rasakan ketika kita secara detail melihat Tugu Kujang ini, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut saya kita tetap harus mengenal beberapa tugu-tugu yang ada di Indonesia. Umumnya masih banyak lagi, saya yakin, di Indonesia yang mempunyai cerita dan sejarah masing-masing di setiap kota. Demikian Bapak Ibu, saya nggak banyak berani mereview soal Tugu Kujang ini karena memang keterbatasan pengetahuan saya dan juga mungkin karena kekilafan saya, sehingga apapun yang saya katakan dan saya perbuat dianggap menjadi satu kesalahan. Saya mohon maaf untuk itu. Dan akhir kata saya ucapkan sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.